Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak pada siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini. Kita sekarang akan membahas mengenai modul 1.6 ya Kak. Nanti kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam membuat perencanaan pembelajaran. Seperti biasa, kakak untuk mengawali kegiatan hari ini, silakan untuk berdoa dulu dan dipimpin oleh siapa Kak berdoanya? Ismail, mangga. Ya, siap. Silakan Kak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan siang hari ini, supaya selama kegiatan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berdoa disilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ismail yang telah memimpin doa. Semoga doa kita senantiasa tetap dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Amin. ya rabbal alamin. Siap. Izin screen ya Kak untuk materi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Seperti biasa kakak-kakak kesepakatan bersama yaitu yang pertama menyalakan kamera ya Kak. Kemudian yang kedua mematikan mikrofon dan yang selanjutnya hadir seutuhnya. Jadi hadir seutuhnya ini menyimak apa yang dibahas di materi kali ini dan juga yang selanjutnya menghargai waktu bersama dan juga memaksimalkan fitur chat, klik resend apabila diperlukan ya. Kemudian gangguan-gangguan teknis adalah hal wajar ya Kak. Nah, dalam tujuan kali ini yaitu capaian umum modul. Guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Kemudian capaian khusus modul. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yaitu peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Jadi kakak-kakak diharapkan nanti dapat menyusun pembelajaran secara backward design. Agenda kita sesi ini yaitu yang pertama langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Kemudian analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nanti kita akan membuat kelompok ya Kak di breakout room. Nah, di sini saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, silakan kakak-kakak untuk jawaban pemantik ini dijawab di kolom chat ya Kak. 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Apa saja Kak? Silakan dituliskan di kolom chat.
Nah, di sini ada Kak Adiasa yang menjawab, itu karakteristik peserta didik, sarana prasarana, kemudian kedalaman materi. Kak Yana menjawab strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian Kak Ismail menjawab tujuan, tujuan, kemudian metode atau strategi dan juga evaluasi. Kak Cepi menjawab tujuan pembelajaran, kegiatan inti, dan penilaian asesmen. Kak Yayan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga evaluasi. Ya dari keseluruhan betul sekali Kak, ini ada tujuan ya, semuanya menjawab itu tujuan ya. Tujuan pembelajarannya memang betul sekali Kak, tujuan pembelajaran ini harus ditentukan sedari awal ya Kak. Nah. Nah, betul sekali Kakak-kakak, tadi Kakak-kakak menjawab tujuan pembelajaran, kemudian asesmen, ada yang menjawab penilaian ya Kak, tadi betul, ada yang menjawab asesmen penilaian, kemudian aktivitas pembelajaran. Nah, jadi kita harus menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, karena ini tujuan pembelajaran ini Kak, sudah dituliskan dalam permen kurikulum merdeka ya Kak, tujuan dituliskan itu capaian pembelajaran. Nah, namun kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kemudian kita menentukan asesmen pembelajaran, baru kita melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, di sini backward design. Jadi backward design itu memang diawali dengan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, Kak. Dimulai dari tujuan yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Nah, itu jadi kita dimulai dari tujuan terlebih dahulu. Kemudian merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan pada yang ingin kita ajarkan. Nah, jadi kita fokusnya itu kepada tujuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi bukan bukan hanya semata-mata materi yang akan kita sampaikan. Nah, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Adakah terlihat ini slide-nya? Ada, Kak. Ada Kak, Tapi yang di yang sebelah kanan, tujuan saja ya? yang di sebelah Tidak kanan ada terlihat kalau nggak? sebelah kanan, Belum, Hilang ya? belum. tidak ada. Iya. Jadi yang sebelah kanan hilang Kak. Nah, kalau begini ada Kak? Oh, siap. Nah, jadi di sini yaitu yang pertama itu tujuan pembelajaran. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Dan yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini harus sangat jelas. Nah, ini contohnya di sebelah kanan kita itu adalah fase B. Kalau fase B itu kelas eh, kelas 3 34. ya Kak. Kelas 3 4 dan dan kelas 5. Ya, 3 dan 4. 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu fase B. Nah, di sini dituliskan elemen. Elemennya itu terampil bergerak. Ini contohnya ya, elemen terampil bergerak. Elemen ini sudah ditetapkan oleh permen ya.
Nah, dan juga capaian. Capaian sama sudah ditetapkan oleh Permen. Nah, di sini peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kemudian baru kita menentukan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran kita menurunkannya dari CP ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, di sini kan ya, kalau di CP itu hanya memeragakan konsep gerak. Nah, kemudian di tujuan pembelajaran kita menurunkannya menjadi ke dalam senam irama ya, Kak. Nah, ini bisa kita rubah. Silakan kalau tujuan pembelajaran sesuaikan dengan materi yang sekiranya mendukung kepada rangkaian gerak pada capaian pembelajaran. Nah, di sini diturunkannya menjadi gerak senam irama ya, Kak, di sini. Ada gerak senam irama. Itu untuk tujuan pembelajaran harus sangat jelas. Nah, kemudian di sini ada asesmen. Jadi setelah menentukan tujuan pembelajaran untuk backward design kita menentukan asesmen atau penilaian ya, asesmen pembelajaran. Nah, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan pembelajaran peserta didik. Nah, ini fase B, elemennya masih tetap sama, terampil bergerak, capaiannya sama. Nah, tujuan pembelajaran juga sama. Nah, di sini ada 2 penilaian, Kak. Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Nah, di sini ada 2 asesmen. Yang pertama itu asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Dan yang satunya lagi asesmen dengan penggunaan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerak senam irama. Nah, di sini sudah jelas ya. Yang di checklist itu yang sebelah kanan yang menggunakan rubrik untuk menilai ya. Nah, Kak, mengapa Kak? Padahal ini keduanya itu sama-sama untuk menilai, sama-sama asesmen. Tapi di sini dipilih yang betul itu yang sebelah kanan yang rubrik. Silakan Kak untuk memberikan pendapatnya. Mengapa Kak seperti ini? Silakan Kak Hadi. Baik Kak, terima kasih waktunya. Ya, kenapa memilih dengan asesmen menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama? Baik, dalam tahapan ini kan yang pertama itu adalah elemennya kan terampil bergerak. Ketika proses penilaian yang dinilainya kan sudah jelas, itu pasti gerakan. Kalau misalkan kita larinya kepada pilihan ganda, siapapun bisa untuk melaksanakan itu. Tapi ketika untuk asesmennya menggunakan terampil bergerak, maka yang dinilainya itu adalah gerakan dasarnya. Anak itu sudah mampu untuk bergerak atau hanya sebatas bisa mengamati saja gitu. Itu Kak yang bisa disampaikan. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Hadi telah menjelaskan mengenai asesmen 2 asesmen ini ya. Silakan apakah ada yang menambahkan, apa ada yang sepaham atau yang Eee, tidak sama dengan pernyataan Kak Hadi, silakan, apa yang menambahkan? Kak Diasa, silakan Kak Diasa. Mikrofonnya Kak Diasa. Ya, baik, terima kasih, Kak. Saya cuma menambahkan, itu kan kalau asesmen itu harus melihat dari tujuan pembelajaran. Jadi tujuan itu yang harus dicapai dalam satu pembelajaran pertemuan tertentu. Di sana tujuannya itu kan peserta didik mendemonstrasikan, berarti mendemonstrasikan kan harus praktek. Jadi intinya asesmennya itu harus juga berupa praktek, bukan tulisan. Mungkin itu tambahan dari saya mungkin. Ya, terima kasih Kak Diasa atas tambahannya. Ya, betul sekali ya Kakak-kakak, karena di sini sudah jelas ya, di tujuan elemennya juga terampil bergerak. Betul apa Kak Hadi tadi, sudah terlihat. Dan di sini juga, rangkaian gerak, eee, senam irama. Jadi ini kan terlihat
kepada keterampilannya, Kak, bukan kepada pengetahuan. Kalau di sininya memahami, ya memahami, rangkaian gerak senam irama, nah baru itu kita bisa menggunakan asesmen dengan pertanyaan atau pilihan ganda, karena itu kita memahami kognitif ya, pengetahuan. Tapi di sini kan terampil bergerak. Jadi jelas di sini menggunakan asesmen dengan menggunakan rubrik ya, rubrik penilaian untuk, gerak. Jadi, eee, seyogyanya itu kalau kita membuat asesmen itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus mencerminkan apakah pembelajaran kita itu sudah berhasil atau tidak. Nah, jadi asesmen itu harus dapat melihat keberhasilan peserta didik kita itu, Kak. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga untuk, backward design itu adalah aktivitas pembelajaran. Nah, baru kita merencanakan aktivitas dalam pembelajaran. Nah, di sini yang pertama itu aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian aktivitas ini harus, menyenangkan, kemudian sesuai dengan perkembangan dan juga tentu saja dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Nah, jadi aktivitas pembelajaran ini harus mencerminkan langkah-langkah yang dapat langkah-langkah yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dari materi. Di sini materinya itu adalah senam ya. Nah, jadi langkah-langkah itu harus menuju ke arah tujuan pembelajarannya. Eh, harus ke capaian pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu harus merujuk kepada capaian pembelajaran yang ingin kita capai, Kak. Nah, di sini ada desain mundur atau disebut juga dengan backward design. Nah, jadi backward design itu adalah desain mundur untuk, merencanakan proses pembelajaran. Di sini dimulai dengan tujuan pembelajaran, kemudian mengembangkan asesmen pembelajaran, yaitu penilaiannya, kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di akhir kita merencanakan, kegiatan pembelajaran. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelumnya kita telah membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ya ini yang keempat, kan tadi kita 3 ya, yang pertama tujuan, kemudian asesmen eee, dan juga merancang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya memperhatikan diferensiasi. Nah, kemudian kita juga jangan lupa untuk memperhatikan diferensiasi, mau itu diferensiasi konten, proses, ataupun diferensiasi produk ya. Kemudian yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Nah, ini mengembangkan sumber belajar itu kita itu harus kreatif dan juga inovatif ya. Eee, jadi kita itu harus memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan kita untuk proses pembelajaran ya, memodifikasi ya, bisa juga dengan cara memodifikasi. Nah, kemudian yang keenam itu menyusun langkah pembelajaran dan yang ketujuh menyusun rencana keselamatan. Jadi jangan lupa, Kak, ini keselamatan juga harus diperhatikan karena ada beberapa mata pelajaran yang harus, eee, yang membutuhkan, keselamatan ekstra. Misalnya itu dalam olahraga aktivitas air, itu adalah renang dan juga senam lantai, itu harus sangat diperhatikan. Nah, selanjutnya kenapa desain mundur ya. Jadi kenapa backward design? Yang pertama memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur
untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Dan yang kedua, backward design menjadi penerjemah ibu dan bapak guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan pembelajaran. Ya, jadi sangat jelas kita dimulai dari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Nah, jadi dalam menyusun rencana pembelajaran, kita harus memberikan eh, pengalaman yang bermakna kepada peserta didik yang dapat memenuhi kebutuhan tiap-tiap karakter peserta didik. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Ibu dan Bapak dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi Jamud. Nanti kita akan dijamud ya. Yang pertama, apa yang Ibu Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Kemudian bagaimana cara Ibu dan Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Nah, bagaimana cara mengetahuinya ya, Kak? Kemudian yang selanjutnya, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa? Kemudian apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, jadi dimulai dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, Kak? Nah, kalau tidak silahkan di kolom chat ada link Jamud untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan ini, Kak. Apakah bisa dibuka, Kak, link Jamudnya? Bisa terbuka tidak, Kak? Di situ ada 4 pertanyaan ya, Kak. Siap. Untuk menjawabnya biasa di sebelah kiri itu ada sticky note ya. Gunakan sticky note.
Nah, silakan Kak, bisa sambil dibuka RPP-nya yang sudah diuploadkan di awal ya, agar kita bisa, memeriksanya bersama-sama. Jadi Kakak-kakak siapkan RPP masing-masing ya, Kak. Silakan dikasih nama dulu, kemudian jawabannya di bawahnya. Ih, Kini Kak Hadi dan Kak Sopyan, Hurufnya silakan. dibatasi kah ini? Hah? Hurufnya dibatasi nggak? Enggak dibatasi. Emang tidak bisa Iya banyak? kak, setengah-setengah. Punya saya nggak bisa semua. Berarti kalau Jamur itu dibatasi ya, Kak. Yang singkat jadi yang singkat aja, Oh, Kak. oh Intinya, siap. ya intinya aja. Ya, Ya, ini Kak Sopyan, silahkan langsung di bawahnya itu langsung jawaban. makasih kak. Ya, siap sama-sama. Kalau sudah yang nomor satu, silahkan dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. efisien. Hmm. Mana soalnya? Hmm.
Silakan yang belum. Ini masih ada 4 orang lagi ya. Soalnya nomor 2 nggak kelihatan, Kak. Nomor 2 Oh, itu mananya? Yang nomor bagaimana apa sih ini? Kehalangan di ongkop. itu kan Oh iya. jelas Kak, ada nggak? Oke, sip. Ya deh, Mm. kita di bawah aja. Wah, ini Kadiasa rekor sudah. Sampai semuanya Kadiasa. Silakan Kak Diasa bisa menjelaskan ini Kak yang nomor 1. Di sini apa yang Ibu dan Bapak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Kak Adiasa menjawab peserta didik dapat mencerna dan mempraktikkan materi pembelajaran dengan benar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Gimana Kak ini dengan Iya, benarnya itu seperti apa Kak? Bisa iya dijelaskan? dengan benarnya itu Kak dengan sesuai panduan Kak di dalam buku guru ya Kak. Di situ kan ada materinya, kemudian ada tahapan-tahapan gerakannya gitu. Itu yang disebut benar itu sesuai dengan tahapan yang ada dalam buku guru gitu Bu. Mungkin itu Kak. Siap. Terima kasih Kak Desa. Jadi sesuai dengan tahapan buku guru ya. Silakan kalau yang mau menjawab langsung di nomor 1 itu silakan raise hand. Kak Yayan gimana Kak Yayan? Masih menulis Kak sebentar. Nomor 1. Belum ya. Sudah tapi. Di sini yang belum itu Kak Penny ya? Kak Hadi ada. Apakah ada Kak yang Penny tidak izin, Kak. izin? Kak Penny izin. Ibunya lagi dirawat di rumah sakit. Oh, jadi tidak ikut itu ya, tidak ikut Zoom kali ini? Iya, betul. Oh iya. Ya semoga ya kita doakan bersama-sama semoga ibunya Kak Penny, lekas sembuh dan bisa sehat seperti biasanya lagi ya, Kak. Amin. Amin. Eh, Siapa lagi yang tidak hadir, Kak, ini? Hadi kalau Kak Arya. Ya, Kakak-kakak, jadi kita dalam kegiatan ini saling mengingatkan ya, Kak, kepada temannya kalau jadi jangan sampai ada yang tertinggal Zoom lagi ya, Kak. Jadi ingatkan temannya kalau hari ini kita ada Zoom ataupun Zoom yang selanjutnya ya.
Karena harapan saya itu kita bersama-sama masuk dalam, PKG ini dan kita lulus juga, inginnya kita bersama-sama ya, Kak. Ya, kita lanjutkan kembali. Siapa yang ingin menjawab ini nomor 2, Kak? Silakan. Jelaskan untuk jawabannya. Yang nomor 2 mana soalnya, Kak? Soal 2. Ini, Kak. Nah, ini nomor 2 ada soal nih. Yang Oh lain iya, bertanya. terhalangi. Apakah perencanaan pembelajaran yang ibu bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Saya jelaskan dan jika tidak, itu nomor 1. Oh, nomor 2 mah iya, kayak nomor 2 mah. Nah, yang ini nomor 2, bagaimana cara ibu bapak? Pencapaian ya? Iya. Suaranya Kak nggak jelas. Nah, bagaimana cara ibu bapak mengetahui jika mereka Suaranya nggak telah jelas, berhasil mencapainya? Nah, dengan cara apa? Apa yang ingin menjelaskan ini? Nomor 2, Kak. Kak Haji, gimana Kak Haji? Dulu Kak ini. Kak Haji Sofyan gimana? Dulu ini mau ngetik. Kak Hadi dulu, Kak Hadi dulu. Pak Yayan. Hah? Kak Hadi udah mengacungkan tangan. Kayak nanti untuk selanjutnya. Baik, untuk nomor 2 saya coba menjawab bagaimana cara ibu atau bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Dari tingkat keberhasilan siswa itu ada beberapa poin ya Kak yang saya tangkap. Yang pertama itu ketika pembelajaran itu dikatakan berhasil, pertama adalah siswa memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas keterkaitan materi pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang keduanya, siswa itu mempunyai keterampilan sehingga memunculkan minat dalam belajar untuk meningkatkan kompetensinya secara profesional ataupun yang lebih baik lagi. Yang ketiganya, yang pentingnya adalah di sana itu memperoleh sikap siswa ketika sebelum belajar dan sudah belajar mengalami perubahan yang signifikan. Yang berikutnya lagi, siswa mempunyai kreativitas ataupun inovasi sehingga dapat menciptakan sebuah karya baru, baik itu dalam bidang praktek ataupun dalam bidang tulisan gitu, yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu mungkin Kak yang bisa ditangkap dari pertanyaan yang nomor 2. Terima kasih Kak. Jelas sekali dan
Eh, Silakan Kak Diasa, gimana? Kapasilitator, aduh, mohon itu mikrofonnya. Oh, nggak jelas. Oh, jelas Iya. sekarang? Mikrofon Kak. Disabilitas mungkin Kak. Disabilitas. Kas Mupali. Aduh, gimana jelas sekarang Kakak? Ya, oke, Jelas, ada. jelas. Sip. Siap. Tadi betul sekali menurut yang dijelaskan oleh Kak Hadi memang ya. Jadi terlihat ya Kak tadi ya, dengan meningkatnya kemampuan peserta didik dari materi yang akan diajarkan memang ya Kak, karena peningkatan itu bukan jadi setiap peserta didik itu kan berbeda-beda. Kita kan berdiferensiasi, jadi berbeda-beda. Contohnya dalam melakukan passing ball permainan bola voli. Peserta didik dapat melakukan passing ball dalam permainan bola voli. Kan ada yang berbeda-beda dalam tingkatan itu. Ada yang dipegang dulu ya Kak, kemudian Ya, dipassing, betul. kemudian ada yang langsung dipassing, ada juga yang berpindah tempat passingnya. Jadi bisa sambil berjalan. Nah, jadi kelihatan keberhasilannya itu kan peserta didik itu dari tiga karakter itu memang menurut Kak Hadi, jadi ada peningkatan ada peningkatan dalam pembelajaran. Jadi peningkatan jangan disamakan. Jangan disamakan yang baru yang mulai berkembang, yang berkembang dan juga yang mahir. Jadi jangan disamakan kena anu mulai berkembang tidak bisa mengikuti yang sudah mahir. Dia itu tidak berhasil dalam pembelajarannya. Jadi jangan seperti itu Kak, ya Kak. Jadi berhasil itu yang mulai berkembang itu dia itu sudah bisa melakukannya secara terampil. Nah itu disebut sudah mencapai tujuan pembelajaran gitu Kak. Karena peserta didik itu mempunyai kesiapan belajar yang berbeda, karakteristik yang berbeda, emosional, sosial. Nah, jadi kita itu dapat melihat dari peningkatan dalam pembelajaran mereka. Itu Kak. Kemudian yang nomor 3, silakan Kak menjelaskan yang nomor 3. Tadi yang nomor 2 sudah jelas sekali dan menurut Kak Hadi itu peningkatan dalam proses pembelajaran. Untuk yang nomor 3 ini, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika ya, jelaskan dan jika tidak, mengapa? Silakan Kak. Siapa yang akan menjelaskan? Ini yang akan menjawab. Kak, nah silakan Kak Ismail. Aduh Kak Yayan, terpending dulu. Kepayunan. Ya Kak, di sini saya menjawab iya. Dalam perencanaan pembelajaran yang efektif, sangat penting untuk mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Hal ini karena setiap peserta didik memiliki karakteristik, kemampuan, dan cara belajar yang berbeda-beda. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peserta didik dalam perencanaan pembelajaran sehingga guru tidak hanya mendukung tercapaian tujuan akademik saja, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, siap. Terima kasih Kak Ismail. Jadi yang adil dan bermakna kepada seluruh peserta didik ya Kak itu. Silakan Kak Yayan, apakah ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan mungkin Kak, kalau melihat soal yang nomor 3 sudah dibilang sudah ya Kak, alasannya karena kan sudah disusun dalam RPP gitu Kak, dalam perencanaan, jadi kita tinggal mengatur metode pembelajaran kita aja gitu Kak, jadi sudah sesuai, jadi tinggal kita mengetahui apa minat peserta didik yang dibutuhkan gitu Kak, menurut saya tambahannya. Siap, terima kasih Kak. Jadi supaya bisa mencapai capaian pembelajaran itu tercapai gitu Kak. ya, siap. Terima kasih Kak Yayan. Jadi kita itu harus melihat ya minat ya, karena memang peserta didik itu berbeda-beda ya. Dalam minat untuk belajar juga berbeda-beda. Ada yang minatnya itu untuk
prestasi. Di modul sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai minat peserta didik, ada yang ingin bermain, ada yang prestasi, ada yang ingin bersaing. Jadi banyak sekali minat peserta didik ya. Jadi kita lihat peserta didik itu. Ya, terima kasih Kak Ismail dan Kak Yayan. Kemudian untuk yang selanjutnya berikutnya. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, backward design, jadi capaian akhir yang diinginkan. Nah, silakan Kak. Gimana Kak Diasa? Ini Apa? Ya Kak. Halo. aduh Kak Diasa sudah mulai oleng nih. Aduh. Apa yang Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhirnya? Jadi jika kita menentukan capaian akhir atau tujuan pembelajaran, maka proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas akan terarah, Kak. Tidak akan kemana-mana, kemudian di dalam kegiatannya pun juga merujuk terhadap tujuan pembelajaran. Mungkin itu, Kak. Siap, terima kasih Desa. Ya, jadi memang ya tujuan pembelajaran. Karena misalkan kita akan tujuannya ke Bandung, kalau kita jalan-jalan tidak punya tujuan ya, kalau kita jalan-jalan tidak punya tujuan ya kita tidak akan mencapai arah tersebut. Jadi linglung lah cek bahasa namanya. Jadi berjalan tidak tentu arah itu. Tapi kalau sudah ada tujuan, kita berjalan menggunakan metode apapun dengan langkah-langkah apapun, tapi tujuan sudah jelas. Jadi kita akan terarah. Ya, biasanya kita berjalan ke Bandung kalau tujuan sudah jelas, mau menggunakan mobil, motor, mau jalurnya dari sini mau arah ke Panjalu jalan, kemudian ke Malambong bisa, atau kemana saja jalan yang menuju ke tujuan itu tercapai, jadi dapat tercapai kalau tujuan sudah ditentukan. Jadi langkah-langkah pun bisa kita bi kita bisa bikin langkah-langkah dan juga metode-metode yang digunakan ya dalam pembelajaran. Selanjutnya. Oh, siap, cukup ya sudah. Nah, kita kembali ke slide. Jam dulu. Mana? Nah, di sini ada A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita harus merumuskan A, audience, B, merumuskan behavior. Behavior itu adalah Kemampuan sikap yang diharapkan. ya, Kebiasaan kemampuan ya, Kemampuan yang diharapkan. kemampuan ya. Yang diharapkan. Ya, behavior. Kemudian merumuskan kondisi Kondisi. lingkungannya itu di mana, di lapang, di kelas, di mana. Kalau behavior itu misalkan melakukan passing bawah, passing atas, menendang, menggiring ya, itu bisa disebut behavior. Kalau audiens itu adalah peserta didik ya, peserta didik itu audiensnya. Nah, di sini juga degree. Nah, degree itu adalah tujuannya, hasil akhirnya ya adalah degree-nya. Nah, di sini ada analisis rancangan pembelajaran. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kakak kita akan membagi 3 breakout room, 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah Ibu Bapak unggah pada sesi asinkron. Jadi kakak siapkan modul ajarnya. Kemudian dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran,
memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Nah, jadi di kelompok nanti kakak akan ada 5 orang, 5 anggota. Silakan paparkan di situ RPP-nya masing-masing. Kemudian tadi terakhir, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nah, dari 5 anggota itu, kakak cari RPP yang mencerminkan backward design. Ya, jadi saya pilih yang salah satunya. Nanti dipaparkan, dijelaskan di room utama. Nanti kakak dari itu kembali lagi ke room utama. Nah, lakukan. Nah, sekarang kita akan bagi 3 kelompok terlebih dahulu, Kak. Aduh. Suara apa itu ya? Toke, Kak. Aduh, ada toke. Ini 3 kelompok. Nah, gitulah. Kita cari. Satu. Siap, silakan Kak, siapkan RPP-nya, cari. 1, 2, 3, 4. Silakan masuk ke masing-masing, Kak. Ada kan? Sudah ada ya? Belum masuk, Kak. Silakan join. Ini Ali belum join ya? Di kelompok 1, Ali belum. Andika belum. Sudah. Oh, yang sudah. Baru 2 tadi kelompok 2. Nggak ada ininya, Kak. Hah? Nggak Belum ada. belum ada undangan join. Oh, itu Kayayan ya? Ya. Kalau Kayayan berarti di room utama. Oh iya. Ya. Ini banyak sekali di room utama ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ah, wis banyak, kudu diganti lagi, Kak. Oke, Kak. Ini kebanyakan, Kak, ada 7. Ini kasihan nih kelompoknya 2. Kembali dulu, Kak. Aduh. Kembali, Kak. Ini ke bawah. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Silakan. Join. Ih.
Punya saya keluar lagi Kak, gimana ya Kak? Keluar lagi. Kalau sekarang bisa join lagi tidak? Susah ya. Belum bisa ini. Nggak ada perintah join ya? Tadi ada tapi keluar lagi. Kalau yang ini sudah. Baca yuk apa nak? Gandeng diving. Kayak saya, hapunten, abdi ge nuju rada ieu. Pasif Jadi tadi kan. diving kieu. Alhamdulillah Abi sekelompok jeung Pak Aca biasa terwakili dalam kolbu Abi. Siap menerima perintah Pak Aca, Abi ngan ulah ngajelaskeun ya, teu mengikuti Abi. Iya, berenang aik tadi berenang iya nguploadkeun iya modul ajarnya. Itu Abi makan Acan. HP na ieu. Berarti nyedak laptop HP na keur eta. Oh, Acan. Ya berarti di modul paciwe. atas ngupload. Kod naon? Apa Maman atas aya modul ajarna RPP-na? Mohon maaf Kakak, mohon maaf. Baru modul ajar mana, Pak? Acan paca anu bareto we ulut PPG. Mikna paca. Asal aya yang bahasan ayeuna bae ek modul ajar heug. Atuh ka dieu deui. Nah, ini sudah semuanya di sini. Malah saya payana. Nami luka urang atuh. Pak Ali Maaf Kak, mohon maaf Ya, Kak. Kak. Aduh, ada Mohon maaf, Kak. hal teknis kecil nih. Gangguan teknis. Jadi pembagiannya tidak rata, Kak. Ada yang 6, 7, ada yang 2 orang, Kak. Oh, peparit Pak biasanya mah. Mohon maaf Kak, saya bagi ini apa? Disabilitas ya. Bukan. Itu harus bolak-balik ngecek ada yang itu apa? Ada keperyogian. Apa sih? Karijal itu berkicau Baru potong rambut. fotos dicukur jigana. Ini biasa lagi sama anak-anak. Bisa join tidak, Kak? Bisa sambil berjalan, Kak. Siap. Silakan join lagi. Join kemana Kak? Itu kan ada perintah join. Yang lain ada nggak? Nggak ada. Tadi udah join dipindah lagi. Tidak ada Kak. Nggak ada perintah join sekarang? Nggak ada Kak. Tadi sama Yayan sama Haji Sofian berdua. Ini berduanya. Udah aja. Nggak bisanya. Langsung datang ke studio kita untuk membeli produknya. Alamatnya ada di Perumahan Sati Regency, Blok C8, RT 6 RW 9, Laren, Bunjaju ya. Barangkali sobat Amilenia. Nah, sekarang sudah semuanya di sini ya, Kak? Uang terus juga pengen main deh ke sini sembari ketemu sama DJ-DJ-nya gitu ya. Bisa banget langsung ke sini aja ya. Oke, tentunya apa namanya? Dari mana? Alamat kabar di saya ucap. Saya nuju ke patron. Aya ge istrina. Mohon mangga Pak Aca. Aduh, hilap.
Kalau sekarang ada nggak, Kak? Ada nggak perintah join? Di saya nggak ada, Kak. Ada Kak. Yang lain? Belum ada, Kak. Cuma 2 ya, tah. Yang lain udah tah, itu 2, 3, tuh 1, 2, 3, 4. Pak Aca. Kulan RPP modul ajar anu Pak Ali mana uang presentasikan Kan di bumi. di bumi. Pak Aca Damang. Kalau lulus dah can ngopi jeung ngarokok teh. Aya. Abi setia tetap anggota tetap. Menjadi anggota tetap kelompok Pak Aca. Paparit aya modul ajar. Modul ajar teh aya. Tampilkan modul ajarnya tampilkan. Keluarkan. Satu. Modul ajar kela Pak Aca tapi belum backward design gitu. Ya, sekarang nu penting mah eta tujuanana teh heula. Nah, yang penting modul ajarnya tampilkan, Kak. Nah, Siap. Sekarang bersama-sama jadikan backward design. Wah. Ya. Kak, ya kedah kumaha, Kak? Pamaman ya. Kumaha, Pak? Kumaha. Kedah kumaha ya teh? Pali. Jadi on kieu nya perintah nama tampilkeun hiji eta bade nu saha wae modul ajarna tangke revisi ku arurang. Revisi ku arurang. Oh, tinggal anu sesuai arahan teh ditu nu aya. Oh, siap. Engke no eta kita tampilkeun representasikan di grup besar gitu. Nu hiji teh. Iya, tingali heula kala. Sok share screen cobian, Pak. Wah. Gila naon hilap deui. Itu seberapa JP, Pak? Pak Maman.
pusing lihat tulisan Qurannya, Pak. Pak ayo Pak Ali Pak Maman. Pak Ali cenah bade masihan masukan. Pak Maman, Kan kumaha pali. Pak Maman. Kadanya sing leres ngiperana. Jangan ngebahas nu kitu, na PKG. Ciosna bari nusa nu paparit. Eta na modal ajarna. Teka pendapat menuju dipilari kala. Mangga bilih aya mah nu sanes. Sok atuh Pak nu aya sogan anu Pak Ari, aya Pak Ari modul ajar. Urusan tak aya. Ya tepang ningalikeun ieu ya. Oh. Ai kamari teh tos di print nah jadi mantap. Iya na Pak. Di Zoom. Tos cekap agangna. Tos cekap. Oh, heuh. Jeung perhutani pan jeung urang. Siap, siap. Mana ieu teh kursorna kala leungit? Biasana kedah di ieu Pak dina pamina laptop mah geuning dina tab. Oh aya tah. Sambil tina tujuan pembelajaran ya teh. Tadi teh tugasna teh masing-masing menjadi anggota kelompok. Dalam waktu 20 menit setiap anggota memaparkan pembelajaran atau modul ajar dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, memperhatikan diferensiasi dengan rangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan modul ajar masing-masing anggota. Oke, perbaiki berarti. Atau aya nu geus jadi nu sae. Suang milarian. Sok aya. Pak Maman, ayo. Dan kenapa? Paparit menuju ekstranya. Lan. Murang kali aya nu nyalampeur, Pak.
Upami nu ieu kumaha Pak Kang ge? Manawi. Aya Pak. Atanapi kedah ditampilkeun heula anu teu acan backward design Pak. Ieu teh. Pan meureun aya backward teh meureunnan. Nu pertama teh meureunnan tadi Tujuan teh nya. CP-nya diturunkan karena tujuan, turun tujuan karena asesmennya, tina asesmen, tuluy karena pembelajaran sanes. Kumaha? Mohon Pak. Abi teu mengikuti. Aduh. Tadi tuh. Tapi di eta mah contohna anu kelas 8. Anu tadi wae Pak Panginten atanapi nu ka Mamang. Nu eta RPP ieu mah kan RPP. Tapi judulna tos backward design berarti ieu geus hampir sae ieu. Kan ieu nu kelas sabaraha? 7. Ieu mah kelas 7 kedah milar ieu nya. Nu kelas Mohon. SD. Gimana Kak? Ada kesulitan? Atau sudah paham dengan tugasnya Kak? Sudah beres Kak Farid? Belum Kak. Jadi maksud perintahnya itu kan memperbaiki modul ajar yang kita punya gitu kan Kak? Iya, memperbaiki modul ajar yang sudah punya dengan menggunakan langkah-langkah di backward design ya, dengan langkah-langkah backward design, langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Kan itu dimulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan dulu, tujuan kemudian asesmen kalau nggak salah ya Pak. Ya, betul. Kemudian karena pembelajaran. Iya, merencanakan konten pembelajaran anak kan seperti apa kontennya. Iya, itu. Berarti kemudian memperhatikan diferensiasi konten, proses dan produk. Diferensiasi. Dan seterusnya ya, ada beberapa di modul ada ya langkah-langkahnya itu. Ya. Ayat apa? Ya nanti kan setiap kelompoknya satu modul ajar ya yang sudah diperbaiki nanti dipresentasikan mungkin di room besar mungkin gitu ya Pak. Iya ya, gitu. Jadi untuk agar kita memahami backward design ini ya, nanti di tiap kelompok presentasikan. Ya, baik. Ya Kak, terima kasih. Jadi merenang anu tahapan anak kayak ji nentukan tujuannya di luhur teh ngadamel teh tuluy asesmen, tuluy we pembelajaran gitu kan. Udah disebut backward nya. Sok aya deui geura sugan saha deui. Etakeun. Keprukeun ilmuna LPP. Jadi Pak Aca, nu disaurkeun tadi ku Pak Aca nya anu alur tujuan pembelajaran. Jadi meureun kedah aya CP heula, meureunnya Pak TP, prasyarat gerakna diieukeun meureun. Iya tingali heula ya, nu ieu. Mana gerak ningali? Nah, ieu.
Ya asesmen. Asesmen no kedua. Sebelum belajar persiapan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Kan ieu mah loba euy. Keras panginten perbaikanana diserah tina Word kitu meureunna nya, Pak. Masalahna teh. Mohon jika nanti harus gitu. Siap. Berarti ayeuna langsung disiapkeun Word kosong gitu. Janten pembandingna tina anu bade nusa anu ditampilkeun angke gitu. Modul ajarna. Gimana Kak? Langsung saja dirubah. Modul ajar ini langsung dirubah Kak. Oh iya. Jadi nggak usah ada perbandingan saja, nanti nggak jelaskan langkah-langkahnya. Oh iya. Aya anu rada paten. Ambil teh loba teh yang perbaikanana. Iya stop lah. Sakedapa. Mohon. Bab nuju di manawi aya. Awangan boga eta-etana euy. Ya kakak ya, kita langsung diskusi di room utama. Kalau ieu teh lemot teh sopa aduh. Pasti bae manunggun tos disada tos asar ya pasti.
Eta pasti Pak Payayaan Omen mah. itu. Pak Omen itu. Payana. Aduh, tuk geruk itu geruk. Pak Omen. Wonding. Nanya Pak Aca. Asa teu nguping-nguping Pak Ali euy. Pak Ali Lanjut. disabilitas, masih mikrofona Pak Ali. Siap kakak-kakak. Untuk presentasi kelompok siapa dulu kak? Ya. Silakan Kak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ya Kak akan mencoba untuk mempresentasikan RPP hasil diskusi kami yang mungkin akan dibawakan oleh Kak Hadi. Monggo Kak Hadi, dipersilahkan waktunya. Kak Hadi, mangga. Mikrofonnya on kan Kak Hadi? Siap. Ya. Share screen dulu Kak Hadi, silahkan. Agung teuing. Kedap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Sekarang saya akan mencoba untuk mempresentasikan dari modul ajar yang tadi sudah disampaikan atau dari fasilitator dan juga sudah berdiskusi dengan teman-teman yang lain bahwa dari RPP ini yang pertama keterkaitan dengan pembelajaran PJOK pada permainan bola besar, dalam hal ini adalah ke permainan sepak bola. Ya, berdasarkan elemen di sana terdapat capaian pembelajaran yang sudah disesuaikan, terus fasenya adalah di fase C. Dalam fase C ini ada beberapa elemen yang disampaikan ataupun yang diharapkan. Yang pertama adalah keterampilan gerak, pengetahuan gerak, dan pemanfaatan gerak. Sehingga nanti di akhir itu elemen pengembangan karakter dan internalisasi nilai-nilai geraknya. Dalam hal ini juga terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu melakukan gerak lokomotor. Oke, lu ngit deh. Gerak lokomotor, terus dan manipulatif dalam gerakan menendang bola. Siswa dapat melakukan kombinasi gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam gerakan menghentikan bola. Siswa dapat melakukan kombinasi gerak lokomotor manipulatif dalam gerakan menggiring bola. Siswa dapat melakukan kombinasi gerak dasar, lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Dalam tujuan ini, masuk ke kegiatan inti adalah yang pertama, pendahuluan sebagaimana biasa dilaksanakan oleh kita sebagai guru ketika mengawali kegiatan pembelajaran, mengajak peserta didik berdoa, memberikan peserta didik dalam keadaan, memastikan peserta didik dalam keadaan sehat, karena kebanyakan ketika kita sudah masuk ke dalam lapangan dengan materi-materi olahraga yang akan disampaikan,
itu terkadang kita lupa memastikan peserta didik itu dalam keadaan sehat ataupun tidak. Sehingga pas waktu proses pelaksanaannya, terkadang suka ada yang tidak semangat atau tidak fokus dalam proses pembelajaran. Di pendahuluan tadi barusan sudah disampaikan, berikut apa yang harus disampaikan juga oleh gurunya termasuk dari tujuan pembelajaran, masuk ke kegiatan inti, guru meminta peserta didik menyimak pemaparan tentang gerakan dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Peserta didik mengidentifikasi kombinasi gerak lokomotor yang maksudnya adalah dalam hal ini guru itu memberikan suatu permodelan praktek kepada siswa sehingga siswa diminta untuk menyimak sebelum melakukan proses presentasi atau proses praktek. Langkah-langkahnya sebagai berikut: peserta didik saling berhadapan-hadapan sejauh 5 meter. Peserta didik A dan peserta didik B berdiri berurutan menghadap ke peserta didik C. Nah, jadi si peserta didik C itu adalah siswa yang mengamatinya, sehingga nanti itu bergantian lah, sehingga semuanya dapat tercapai dalam proses pembelajaran. Yang keduanya, peserta didik A menendang bola ke arah peserta didik C. Setelah menendang peserta didik A berlari ke arah C dan berdiri di belakangnya. Terus seperti itu, sehingga tidak ada peserta didik yang tidak melakukan praktek, semua bergantian kebagian gitu. Peserta didik C menghentikan bola, kemudian menendang bola ke arah peserta didik B. Peserta didik B berlari ke arah peserta didik A dan berdiri di belakangnya. Itu terus dilakukan sehingga semuanya dapat terlaksana. Catatan yang dapat diambil dari kegiatan atau langkah seperti ini adalah guru dapat melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian keterampilan meliputi sikap awal ketika akan pelaksanaan, pas waktu pelaksanaan, dan sikap akhir dalam proses pembelajaran. Peserta didik pun dapat mengamati dan mengidentifikasi penyebab gerak dasar tidak benar. Ketika berlari dan menendang bola, perkenaan bola biasanya ini dilakukan oleh peserta didik perempuan, meskipun peserta didik laki-laki juga suka ada yang perkenaan bolanya tidak pas. Kedua, menarik kaki dan menghentikan bola kurang dapat dikuasai. Yang ketiganya, berlari dan menggiring bola jauh dari penguasaan kaki. Nah, ini hal-hal seperti ini biasanya yang suka muncul, sehingga dalam proses pembelajaran itu terkadang waktu itu dapat terbuang dari penguasaan bola tersebut. Yang berikutnya lagi, peserta didik mengamati dan mengidentifikasi penyebab gerak dasar tidak benar. Barusan sudah. Yang keempatnya, guru meminta peserta didik mengerjakan rubrik kegiatan dengan ayo menyebutkan dan dalam permainan sepak bola, kegiatan evaluasi saat pembelajaran. Sesudah melaksanakan pembelajaran, itu langsung dievaluasi dari langkah-langkah yang sebagai berikut. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang perbedaan gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Di gerakan lokomotor tersebut meliputi loncat, berjalan, dan berlari. Bukan meloncat, mungkin melompat mungkin ini teh. Gerak non-lokomotor, menarik kaki, membungkuk, dan menekuk kaki. Gerakan manipulatif, mengumpan bola, melempar bola, dan juga menendang bola. Dari kegiatan inti yang disampaikan, memang masih ada yang kurang, yaitu adalah dalam praktik pembelajaran PJOK khususnya di sepak bola, terkadang siswa hanya menggunakan satu kaki, tidak menggunakan kedua kakinya, kaki kiri dan kanan, hanya dominan saja kepada kaki yang terkuat. Setelah kegiatan inti itu berlangsung, maka langsung ke kegiatan penutup. Dan di sini pun guru merefleksikan. Refleksi yang dilakukan oleh guru terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada setiap aktivitas pembelajaran. Hasil refleksi bisa digunakan bentukan perlakuan kepada peserta didik. Apakah kegiatan peserta didik
kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Itu adalah refleksi untuk guru kesulitan-kesulitan apa saja yang dialami. Yang berikutnya, apa saja yang harus diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Nah, refleksi peserta didik, manfaat mempelajari kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Yang berikutnya, apa materi yang paling berkesan kepada anak, ataukah itu passingnya, ataupun dribblingnya, dan lain sebagainya. Terus apa sikap positif yang dapat dipetik dari pembelajaran materi kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Setelah itu dilaksanakan dengan selesai, masuk ke evaluasi. Di sini ada format jurnal penilaian sikap spiritual. Peserta didik tersebut melakukan berdoa atau tidak. Yang keduanya disiplin, kerjasama, tanggung jawab, percaya diri atau tidak ketika pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada juga penilaian keterampilan peserta didik, indikator penilaian kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menendang bola dari sikap awal, pelaksanaan, sikap akhir, sehingga itu mempunyai nilai skor. Di sini juga sudah ada kriteria penilaian dari sikap awal, berdiri tegak, dan lain sebagainya, pelaksanaan, sikap akhir, sehingga kriteria penilaian ini bisa dikalkulasikan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Nilai akhirnya adalah jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dan dikalikan 100, sehingga memunculkan nanti angka skor yang relevan sesuai dengan kriteria ataupun keterampilan peserta didik sewaktu melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir adalah doa. Itu Kak yang bisa dipaparkan dari modul ajar ataupun RPP dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dievaluasi untuk perbaikan ataupun penyempurnaan RPP ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kasihkan kembali kepada Pak Yana. Terima kasih. Silakan Kak Yana. Terima kasih Kak Hadi ya yang telah memaparkan RPP dari kelompok kami. Mungkin itu Kak Fasil yang bisa kami paparkan untuk materi RPP ini mungkin. Terima kasih Kak Yana dan Kak Hadi juga rekan-rekan dari kelompok 2. Apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ditambahkan dalam RPP ini Kak? Cukup ya Kak? Nanti saja ya. Silakan untuk yang selanjutnya Kak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Hadi. Ya. Siap, sama-sama Kak. Kelompok berapa Kak sekarang? Room 1 ya, kelompok Kak Adiasa. Ya, Kak. Baik. Untuk kelompok kami dari yang beranggotakan Kak Parid, Kak Adiasa, Kak Ali, Kak Andika ya, dan saya sendiri akan mencoba mempresentasikan modul ajar yang sudah kami coba revisi dan kami akan dijelaskan oleh Kak Parid. Mohon silahkan untuk dipresentasikan share screen. Kak Parid, jadi garis besarnya saja ya Kak yang mencerminkan langkah-langkah BPD Desain. Tidak usah langsung dibaca keseluruhannya Kak. Silakan Kak. Siap. Mencoba untuk memaparkan Kak, apabila ada kesalahan mohon untuk ditambahkan bersama-sama. Sudah terlihat Kak? Ya ada Kak. Ada. Mungkin tadi setelah
Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali untuk modul ajar desain backward design yang turunan dari RPP yang sudah ada tadi langsung diturunkan waktu di room grup ya Pak Caca. Sudah valid ya, betul. Ya. Kemudian untuk yang pertama tadi kalau tidak salah harus dari penjualan pembelajaran dulu dipusatkan langsung. Pada akhir pembelajaran peserta didik memahami konsep dasar senam lantai, jadi mampu melakukan gerakan guling depan dan guling belakang dengan benar. Tujuan pembelajarannya itu Kak. Kemudian langsung ke penilaian. Cara penilaiannya itu tes praktik. Peserta didik akan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Jadi itu untuk teknik penilaiannya Kak, tes praktik. Kemudian selanjutnya di rencana pembelajaran Kak, setelah dijelaskan dari tujuannya apa, teknik penilaiannya seperti apa, kemudian rencana pembelajarannya dilaksanakan sesuai dengan yang akan diberikan, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dibacakan atau cukup dilewat saja Kak? Dilewat saja Kak. Ya. Setelah tadi asesmen atau penilaian, kemudian rencana pembelajaran, kegiatan intinya, kemudian dilanjutkan ke sumber dan media pembelajaran, Kak. Nah, itu dari mana itu didapatkan, kemudian pengayaan dan remedia jika diperlukan. Yang terakhir adalah catatan dan refleksi guru tentunya. Seperti itu Kak, mohon ditambahkan jika ada yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana yang lain? Apakah ada yang ditambahkan atau menanyakan? Cukup katanya Kak Adiasa, langsung saja ya. Karena waktunya sudah mepet. Iya, Kak. Kelompok yang belum. Terima kasih. Izin stop screen Kak. Ya siap. Kelompok K siapa ya? Kayan. Yang tuh. Ya, kelompok saya Kak. Mohon izin. Siap Kak. Kelompok saya terdiri dari Kak Sofian sama Kak Rizal. Izin Kak untuk screen mungkin. Ya silakan. Salah. Bukan ini Kak, maaf. salah. Mungkin Kak Farid ini nggak bisa ini rollnya Kak. Nggak bisa digeser Kak Farid, mungkin bisa membantu ini. Di itunya Kak biasanya di tab di atas, di tab window-nya kalau tidak salah. Dipindah di tab window-nya dibuka langsung.
tanpa melihat Google Meet-nya? Biasanya kalau sama. Biasanya langsung, Kak. Coba sebentar, Kak. Ya, silakan. Tapi kalau tidak ditampilkan bisa digeser. Biasanya ini nggak bisa digeser. Dibuka di Word-nya langsung, kayaknya dicoba. Dibuka di Word-nya langsung? Ya, di Word-nya langsung, terus tanpa Siap. lihat Google Meet-nya, dicoba barangkali bisa membantu. Di share screen tapi dibuka di itu ya kayak ya maksudnya. Dibuka di Word-nya. Maaf kalau salah. Siap, sebentar. Biasanya langsung, Kak. Masih gini, Kak Farid. Iya, nggak bisa. Gimana kalian kalau di garis besarnya saja, Kak? Garis besarnya saja, Kak, ya kalau ini harusnya digeser dari atas. Iya. Ini tadi udah bisa. Bisa. Oh, bisa, Kak? Oh, langsung bisa? Oh, bisa tadi, Kak. Oh iya, berarti langsung di Word-nya aja ya? Iya. Siap. Berarti dibuka di Word-nya. Sebentar. Berarti dibuka dulu di Word-nya. Siap sebentar, Kak. Mohon maaf ini anggotanya pada kemana nih? Aduh, kayak Kak Haji. Tolong. Ini saya coba dari Word-nya langsung, mungkin bisa digeser ya, Kak. Nah, yang pertama mungkin, Kak, ini materi langsung intinya aja ya, Kak? Ya, bisa. Langsung isi aja, Kak. Ya, langsung yang mencerminkan. Ya, yang mencerminkan. Yang pertama mungkin di sini waktu udah ada, kompetensi di sini ada, indikator pencapaian kompetensi ada. Terus juga yang tadi tujuan pembelajaran bisa dilihat, Kak, ini ada di sini materi pembelajaran juga tentang yang dipelajari di sini semua lengkap, efektif, kognitif, psikomotornya ada. Terus juga metode pembelajaran yang media dan alat sumber pembelajaran juga di sini ada, Kak, dicantumkan. Alat berupa bola, tiang, tali, peluit, semua juga ada. Orientasi, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini ada, Kak. Kalau tujuannya, Kak, tadi gimana tujuannya? Tujuan pembelajaran ini ada. Untuk apa itu tujuannya? Tujuan pembelajaran yang satu efektif melalui pembelajaran pola dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli. Peserta didik dapat membiasakan perilaku tanggung jawab, percaya diri, kerjasama, disiplin,
kejujuran selama mengikuti pembelajaran itu. Jadi ada 3 Kak di sini yang harus dicapai. Afektif, kognitif, dan psikomotor. Kalau psikomotornya apa, Kak? Peserta didik mampu mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli sesuai tahapan. Lanjut, Kak. Ya, materi pembelajaran pola kombinasi gerak dasar lokomotor yang tadi Kak dan lokomotor, gerak dasar passing bawah dalam permainan bola voli reguler, posisi lengan, kaki, intinya cara gerakan passing bawah di sini semua Kak dalam pola dan kombinasi gerak. Dan juga di sini kegiatan pembelajaran, nah cara mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini peserta didik udah ada Kak, dibagi, yang ini dibagi menjadi 4 kelompok dan berhitung dari 1 sampai 4, angka 1 seterusnya, dan dibagi sesuai angka gitu Kak. Jadi dimodifikasi, jadi untuk membagi teman melakukan passing bawah itu dimodifikasi Kak, bukan dipilih. Oh iya, siap. Ya, dan juga penilaian di sini ada Kak, kegiatan penutup guru yang tadi melakukan pendinginan, guru bersama peserta didik merefleksi pengalaman belajar, apa saja yang dipahami, apa saja yang belum dipahami, bagaimana perasaan yang dirasakan selama pembelajaran, dan lainnya Kak. Dan penilaian sikap, teknik penilaian, bentuk penilaian, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Yang ini di sini juga ada kegiatan remedi dan pengayaan. Untuk remedi mungkin Kak, bagi anak didik atau peserta didik yang nilainya belum bagus gitu Kak, belum mencapai KKM, jadi dilakukan remedial. Pengayaan diperuntukkan bagi siswa yang telah mencapai ketuntasan dengan diberi penugasan untuk menganalisa permasalahan yang lebih rumit. Mungkin itu Kak yang bisa kelompok kami sampaikan. Siap ya. Mudah-mudahan jelas. Walaupun tadi ada masalah sedikit. Siap, terima kasih kakak-kakak telah memaparkan modul ajarnya ataupun RPP-nya. Sudah terlihat jelas ya Kak, tadi dimulai dari tujuan pembelajaran. Semuanya dimulai dari tujuan pembelajaran. Itulah yang dicerminkan backward design. Kita alur mundur ke belakang untuk merancang langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Permen, yaitu capaian pembelajaran dan juga ada elemen-elemen yang harus dicapai ya. Sudah sangat jelas, tapi tadi dilihat untuk asesmen itu asesmen pun harus menunjukkan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, dapat terlihat. Jadi asesmen itu agar asesmen itu dapat mencerminkan, melihatkan bahwa pembelajaran atau capaian pembelajaran itu sudah tercapai atau tidak. Nah, asesmennya harus sesuai ya Kak. Dan langkah-langkah pun harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu Kak. Mungkin itu saja ya Kak dalam pertemuan kali ini. Semoga kita semua dapat menuliskan langkah-langkah pembelajaran dengan cara backward design. Nah, untuk menutup kegiatan ini Kak, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh siapa? Kak Hadi, silahkan dipimpin doa Kak Hadi. Silahkan untuk on cam ya Kak. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk Zoom sekarang sudah berada di tahap akhir untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan, dipaparkan, dan juga kita praktekkan bersama-sama itu bisa menjadi suatu patokan untuk nanti kita melangkah dalam proses pembelajaran ataupun proses pembuatan modul ajar ataupun RPP. Untuk selanjutnya, agar kesempatan Zoom ini berkah dan bermakna, kita sama-sama berdoa
dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fasilitator. Terima kasih kepada Kak Hadi yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan Kakak untuk on cam kita foto bersama terlebih dahulu. Sekarang gayanya seperti apa? Pak Andika, Kak. Pak Andika udah tahu. Kak Andika gimana gayanya? Bebas, Kak. Ya bebas. Kakak jangan nyungkir balik Kak. Sulit di sini Kak. Ini Kak. Oke. Ini siap. Gimana Kak? Kayak wae. Gimana? Oh Kayak ini. wae kayak Yan mah. Kak Farid silakan. Kak Farid, sok. Bulu kelek Pak Aca. Siap. Pali on cam, Pali on cam. Siap, tahan dulu, Silakan tahan on dulu, cam tahan dulu. kali Kak. Siap, tahan dulu. 1, 2, 3. Percobaan 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya, siap. Terima kasih kakak-kakak telah mengikuti sesi Zoom kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ya Kak apabila ada kekurangan. Silakan untuk kalau akan live terlebih dahulu silakan ya Kak. Ya, makasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Kacep.